Halo sahabat, kembali lagi pada channel Suka-Suka Gusri. Kali ini kita akan membahas fakta tentang Taliban. Menurut beberapa sumber, Taliban muncul saat Perang Soviet Afghanistan sebagai gerakan politik agama Islam Pashtun yang terdiri dari siswa madrasah di Afghanistan Selatan. Taliban dahulu memadukan sifat kesukuan Pashtunwali dengan unsur ajaran Islam Sunni untuk membentuk ideologi Islam anti-Barat dan anti-modernisasi di Afghanistan. Jangan lupa beri dukungan pada channel ini ya, dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa like, comment, and share. Berbagai pihak menyebutkan Taliban sebagai kelompok Islam garis keras dengan pemahaman atau interpretasi terhadap hukum syariah versi mereka sendiri. Akan tetapi, sejarah Taliban sendiri sungguh sangat kompleks jika kita menilik dari sejarahnya. Sejak Desember 1979, pasukan Uni Soviet mulai menginvasi Afghanistan dalam rangka upaya dukungan terhadap pemerintahan yang pro-Uni Soviet yang mulai terancam oleh gerakan pemberontakan internal di Afghanistan. Pada kala itu, ribuan tentara atau pasukan Uni Soviet dalam waktu singkat masuk ke Afghanistan dengan berbagai peralatan tempur yang canggih dan terkini pada kala itu. Selama beberapa tahun lamanya, sejak dimulainya peperangan Soviet Afghanistan hingga Uni Soviet memutuskan keluar dan mundur dari peperangan dan penderitaan itu. Namun, mundurnya pasukan Uni Soviet tak berarti perang di Afghanistan berakhir, di mana para pemberontak mujahidin anti-Soviet yang kemudian berperang melawan pemerintahan Republik Demokratik Afghanistan pada April 1992 berhasil menggulingkan Muhammad Najibullah yang merupakan presiden keempat dan terakhir dari Republik Demokratik Afghanistan pada masa berhaluan komunis. Salah satu tokoh utama dari pejuang mujahidin anti-Soviet tersebut adalah Mullah Muhammad Omar yang merupakan lulusan pendidikan Islam Sunni Ortodok di Deoband, India. Kemudian Omar dan murid-muridnya yang menganut aliran Sunni mendirikan kelompok pejuang Islam Pashtun pada tahun 1994 yang kemudian kelompok itu dinamai Taliban. Seperti dilansir BBC, pasca pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan pada awal 1990-an, Taliban terbentuk. Awalnya, gerakan ini didominasi oleh orang-orang Pashtun dan pertama kali muncul di pesantren-pesantren yang kebanyakan dibiayai oleh Arab Saudi yang biasanya menganut aliran Sunni garis keras. Kata Taliban berasal dari kata dalam bahasa Persia dan etnis Pashtun yang artinya pelajar atau murid. Sedangkan dalam bahasa Arab, Taliban adalah bentuk jamak dari talib yang artinya pencari ilmu. Pasca Soviet mundur dan perang sipil di Afghanistan berlangsung, Taliban berkuasa dan mendeklarasikan keamiran Islam Afghanistan pada tahun 1996 hingga 2001 dengan semboyan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah pertama kali mendapat kekuasaan, Taliban mempromosikan dan mendukung hukuman sesuai dengan interpretasi versi mereka mengenai hukum Islam. Mereka mengeksekusi pembunuh dan penzina di muka umum dan memotong anggota tubuh pencuri. Selain itu, Taliban juga melarang adanya televisi, musik, bioskop, rias wajah, dan melarang perempuan berusia 10 tahun atau lebih untuk duduk di bangku sekolah.
serta melarang perempuan bekerja di ruang publik. Para pria diharuskan menumbuhkan jenggot, sementara para perempuan diwajibkan mengenakan burqa, yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh. Bahkan Taliban memicu kemarahan internasional terkait pelanggaran HAM dan budaya. Namun pada awalnya, Taliban disambut baik oleh masyarakat Afghanistan dengan berbagai prestasi, di antaranya berhasil memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membangun jalan-jalan dan area-area perdagangan. Selanjutnya, Taliban digulingkan dari kekuasaannya di Afghanistan oleh pasukan yang dipimpin Amerika Serikat pada tahun 2001. Kekuasaan Taliban runtuh pada Desember 2001 usai koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan serangan ke Afghanistan. Serangan bermula dari tuduhan Amerika Serikat terhadap Taliban yang melindungi Osama bin Laden dan gerakan Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas serangan World Trade Center, New York, September 2001. Meski sudah digulingkan, Taliban masih terus hidup dan melancarkan taktik perang gerilya selama 20 tahun melawan AS, sekutunya, dan tentara Afghanistan. Sementara itu, pasukan pemerintahan Afghanistan menguasai wilayah perkotaan. Taliban mempertahankan kendali daerah pedalaman atas dukungan penduduk setempat, terutama dari etnis Pashtun di selatan dan timur negara itu. Dan kemudian, sejak 15 Agustus 2021, Taliban telah menguasai seluruh Afghanistan setelah melakukan pemberontakan selama 20 tahun dan kembali mengambil alih tampuk pemerintahan. Beberapa pengamat politik Timur Tengah berpendapat bahwa kemenangan Taliban yang diraih kurang dari 2 minggu semenjak Amerika Serikat menarik mundur militernya dari Afghanistan itu menandai Taliban juga didukung oleh rakyat, sehingga begitu mudah untuk menguasai daerah sekitaran Kabul dan akhirnya dapat menguasai ibu kota negara setelah Presiden Republik Islam Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri dan digantikan wakilnya Amrullah Saleh, yang juga pada saat itu sedang berada di Afghanistan dan mendeklarasikan sebagai presiden sementara yang sah menggantikan Ashraf Ghani. Namun demikian, Taliban bukan hanya kelompok milisi, lebih dari itu, Taliban merupakan kelompok yang mempunyai akar kesukuan yang kuat, terutama di kalangan masyarakat etnis Pashtun, di mana etnis Pashtun ini mayoritas di Afghanistan. Sejumlah wilayah pedesaan-pedesaan di Afghanistan merupakan wilayah di mana Taliban memiliki pengaruh yang sangat kuat, terutama di wilayah Afghanistan Utara dan Selatan. Hal ini disebabkan pada masa pemerintahan Karzai, Presiden Afghanistan 2001 hingga 2014, Afghanistan mengalami penurunan kualitas penegakan hukum di pemerintahan Afghanistan. Di antaranya, yakni lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan impunitas dalam sistem penegakan hukum di Afghanistan, sehingga mayoritas masyarakat Afghanistan lebih memilih pengadilan ala Taliban yang tegas dan cepat. Kemudian, kepemimpinan Taliban yang sekarang mengklaim bahwa pemerintahan yang dijalani oleh kelompok mereka adalah Taliban yang baru, yaitu pemerintahan Islam terbuka yang tetap menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, serta menjanjikan bahwa akan menghormati nilai-nilai HAM, serta berkomitmen membiarkan perempuan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun pemimpin tertinggi Taliban atau para elit Taliban pada saat sekarang antara lain: 1. Hibatullah Akhundzada. Hibatullah Akhundzada merupakan pemimpin tertinggi atau Amir al-Mukminin Taliban pada Mei 2016.
dulunya sebagai Kepala Pengadilan Syariah pada tahun 1990-an dan mantan Ketua Mahkamah Agung Taliban. Sejak 2016, merupakan otoritas tertinggi urusan politik, keagamaan, dan militer. 2. Abdul Ghani Baradar. Abdul Ghani Baradar adalah pemimpin politik utama Taliban. 3. Muhammad Yaqub. Muhammad Yaqub adalah anak dari pendiri Taliban, yaitu Mullah Muhammad Omar, yang diyakini sebagai komandan operasional militer Taliban. 4. Sirajuddin Haqqani. Sirajuddin Haqqani adalah salah satu wakil pimpinan tertinggi Taliban yang juga sebagai kepala jaringan Haqqani. Jaringan Haqqani merupakan salah satu yang paling kuat dan ditakuti di dalam kelompok Taliban. 5. Abdul Hakim. Abdul Hakim sebagai kepala tim negosiasi Taliban di Doha. Hakim juga mengepalai Dewan Ulama yang kuat, diyakini sebagai salah satu yang paling dekat dengan Panglima tertinggi, Akhundzada. Nah, sahabat, dalam hal ini juga perlu kita pahami dan ketahui bahwa Taliban juga menegaskan bahwa bom bunuh diri tak dibenarkan dalam Islam. Tindakan ini juga dikecam oleh Taliban, sebagaimana yang telah terjadi pada peristiwa pemboman bunuh diri di Bandara Internasional Kabul, yang menewaskan sedikitnya 169 warga Afghanistan dan 13 anggota militer Amerika Serikat. Ledakan bom bunuh diri yang baru-baru ini terjadi pada Kamis 26 Agustus 2021 di Bandara Kabul, Afghanistan, yang membuat geram banyak pihak. Pada kesempatan itu, juga Taliban dengan tegas menolak kelompok teror yang dilakukan Islamic Iraq and Syria Khorasan, atau yang sering disebut ISIS-K, cabang ISIS Afghanistan. Menurut mereka, tidak ada pembenaran bagi kelompok manapun untuk membunuh orang yang tak bersalah atas nama Islam. Tidak ada alasan bagi kelompok manapun atas nama Islam untuk melakukan serangan atau membunuh orang atau membuat perang bertahan. Rakyat Afghanistan sebagai sebuah bangsa memiliki hak untuk hidup damai, dan kami akan bekerja keras dalam hal ini, kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, Senin 30 Agustus 2021. Oke sahabat, inilah sedikit penjelasan tentang fakta Taliban yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat.